yang dikenal dengan Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda di Kerajaan Banjar yang berlangsung hampir setengah abad, yang dimulai pada tahun 1859 hingga dengan tahun 1905, yang menjadikannya perang terlama di Nusantara. Perang Banjar terjadi karena beberapa faktor, yaitu 1. Penyempitan daerah kekuasaan. Akibat perjanjian dengan Belanda pada tahun 1817, Sultan Sulaiman harus menyerahkan sebagian wilayah Banjar kepada Belanda. 2. Persaingan kekuasaan internal. Terjadi persaingan kekuasaan di dalam keluarga kerajaan. 3. Ambisi kolonial Belanda. Belanda ingin menguasai daerah Banjar yang kaya akan sumber daya alam. 4. Intervensi Belanda dalam pemilihan pewaris tahta. Belanda mendukung Pangeran Tamjidillah II untuk menjadi raja, sedangkan Pangeran Anom didukung untuk menjadi mangkuku bumi. Terdapat beberapa tokoh penting yang ikut terlibat dalam Perang Banjar. Tokoh-tokoh tersebut meliputi Pangeran Antasari, seorang tokoh bangsawan yang menjadi pencetus dan pemimpin utama Perang Banjar. Pangeran Antasari memimpin perlawanan terhadap VOC dan menjadi garda terdepan dalam penolakan terhadap pemerintahan yang tidak sah di Banjar. Pangeran Hidayatullah II, seorang pewaris darah biru Keraton Banjar yang ditunjuk sebagai Sultan Banjar berdasarkan wasiat Sultan Adam. Sayangnya, Pangeran Hidayatullah II kehilangan tahtanya akibat tindakan Pangeran Tamjidillah II. Bersama dengan Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah II kemudian melakukan perlawanan terhadap Belanda yang melindungi Pangeran Tamjidillah II. Pangeran Tamjidillah II merupakan cucu Sultan Adam yang mengangkat dirinya sendiri sebagai Sultan Banjar tanpa memperhatikan wasiat Sultan Adam. Aksi yang dilakukan Pangeran Tamjidillah II ini memicu konflik internal yang berujung pada perang. Kolonel Augustus Johannes Andresen, seorang tokoh Belanda yang memimpin pertempuran awal Perang Banjar. Namun, dikarenakan ketidaksukaan para pejabat Belanda terhadap kinerjanya, Aja Andresen pun ditarik dari Kalimantan pada pertengahan tahun 1859. Gustav Marie Verspijk, seorang jenderal Belanda yang memimpin ekspedisi militer di Hindia Belanda dan mendukung upaya kolonial Belanda di wilayah Banjar. Letnan Kolonel Gustav Verspijk merupakan tokoh dalam Perang Banjar yang menggantikan posisi A.J. Andresen. Gustav Verspijk berhasil membawa kemenangan bagi Belanda setelah Pangeran Antasari dinyatakan meninggal. Ini kronologi. 28 April 1859, pos-pos Belanda di Martapura dan Pengaron diserang oleh pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari diiringi dengan perlawanan. Ini menjadi awal dimulainya perang. Beberapa bulan setelahnya, Pangeran Antasari bersama pasukan Haji Buyasin, Kiai Langlang, dan Kiai Demang Lehman berhasil merebut banteng milik Belanda di Tabanio. Setelah itu, peperangan pun terjadi di daerah Banua Lima, Martapura, dan Tanah Laut. Dipimpin oleh beberapa pimpinan yang berbeda, mereka pun berusaha mempertahankan benteng Tabanio yang ketika itu diserbu oleh pasukan Belanda. Pertempuran sengit pun terjadi sampai menghabiskan banyak korban. September 1859, Kiai Demang Leman, Tumenggung Jalil, dan Pangeran Muhammad Aminullah menuju kandang untuk mengadakan perundingan dengan tokoh pejuang lain. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan tentang penolakan perundingan pasukan dengan Belanda. Setelah pertemuan tersebut, perlawanan terus-menerus dilakukan dan bahkan semakin luas. Maret 1460, Belanda tiba-tiba mengirim surat kepada Pangeran Hidayatullah yang berisikan pernyataan untuk segera menyerahkan diri. Namun hal tersebut sudah jelas ditolak oleh Pangeran mengingat semua perjuangan pasukan yang telah dikerahkan. Pada peperangan selanjutnya,
perlu diakui bahwa mereka kekurangan senjata. Hal inilah yang kemudian membuat Pangeran Hidayatullah mundur. Pada akhirnya, Belanda melakukan penangkapan pada Pangeran Hidayatullah. Februari 1862, Belanda akhirnya berhasil menangkap Pangeran Hidayatullah. Beliau dibawa dan diasingkan di Cianjur, Jawa Barat. Berita ini pun lantas membuat Pangeran Antasari marah dan melakukan genjatan kepada Belanda melalui serangan-serangan ke benteng-benteng di Tundakan. Pada penyerangan ini, Pangeran Antasari sempat menang dan memenangkan gelar penembahan Amiruddin Khalifatullah Mukminin atau pemimpin tertinggi agama. Oktober 1862. Namun itu tak berselang lama. Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862. Akhirnya perlawanan pun dilanjutkan pada teman seperjuangan dan putra beliau. Belanda perlahan akhirnya menyadari kekuatan rakyat bergantung pada pemimpin mereka. Oleh karena itu berusaha menangkap semua pemimpin yang ada di masa itu. Sampai akhirnya semua pemimpin gugur dan perlawanan rakyat Banjar dan Belanda pun berakhir. Perang Banjar tahun 1859 sampai 1905 memang membawa dampak besar bagi masyarakat, kerajaan, dan budaya setempat. Berikut adalah beberapa dampak penting yang terjadi. 1. Penurunan jumlah penduduk laki-laki. Perang menyebabkan banyak korban di antara penduduk laki-laki Banjar yang berdampak pada penurunan populasi mereka. 2. Konflik antar keluarga dan kelompok. Perang pemicu penyelisihan dan konflik internal di antara keluarga dan kelompok yang memperlemah solidaritas masyarakat. 3. Posisi subordinasi. Setelah perang, banyak masyarakat Banjar terpaksa menundukkan diri di bawah kekuasaan Belanda, kehilangan kemandirian politik dan sosial. 4. Hilangnya Kesultanan Banjar. Setelah kekalahan Belanda menghapus Kesultanan Banjar untuk menghindari potensi perlawanan lebih lanjut dari rakyat. 5. Penghapusan pemerintahan bawahan. Pemerintahan kecil yang bernaung di bawah Kesultanan Banjar juga dihapus oleh Belanda. 6. Perubahan sistem pendidikan. Pendidikan tradisional Banjar digantikan oleh sistem pendidikan modern ala Belanda yang mempengaruhi cara berpikir dan budaya masyarakat. 7. Penguasaan tambang dan perkebunan. Sumber daya alam yang seperti tambang, batu bara, dan perkebunan di Kalimantan Selatan dikuasai oleh Belanda yang mengaruk semua kekayaan alam di daerah. 8. Hilangnya Keraton Banjar. Keruntuhan Keraton Banjar menyebabkan terhambatnya perkembangan budaya dan kesenian tradisional Banjar. Dampak ini menunjukkan betapa besar pengaruh penjajahan Belanda terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya di Kalimantan Selatan setelah Perang Banjar. Secara singkatnya, Perang Banjar yang disebabkan oleh sengketa daerah, kekuasaan, masalah internal, dan intervensi Belanda telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat. Perang yang melibatkan tokoh-tokoh ternama seperti Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Thamijidillah II, A.J. Andersen, Gustav Verspik, dan banyak tokoh-tokoh lainnya ini secara resmi berakhir dengan terhapusnya Kesultanan Banjar yang menandai kemenangan Belanda pada tahun 1905.